sebagai calon wakil bupati dari nomor 3 juga. Yang terhormat Ketua Tim Pemenangan Haji Kamarudin SE, yang terhormat Ustadz Zulkarnain, yang terhormat Kakanda Surahman, dan kawan-kawan Jurkam yang sempat hadir pada hari ini, yang kami cintai dan kami banggakan masyarakat Desa Benu yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka mensosialisasikan visi dan misi calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu periode 2025-2030 mendatang. Sehingga kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat untuk mendengarkan atau menyimak apa yang akan dilakukan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun ke depan untuk kabupaten yang sama-sama kita cintai. Mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada Ustadz Zulkarnain untuk membuka sekaligus memaparkan sedikit apa yang perlu disampaikan. Kepada Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan dan kami hormati calon Bupati Pulau Taliabu Haji Abidin Jabar Sarjana Hukum yang sebentar lagi akan memasuki ruangan, memasuki tempat kegiatan. Yang kami hormati dan muliakan calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Bapak Dedi Mirzan yang sedikit lagi akan memasuki ruangan. Yang kami hormati Bapak Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor 3 Haji Gafarudin, mantan Asisten 1 Gubernur Maluku Utara. Yang kami hormati Bapak Surahman selaku tim kampanye Paslon nomor 3. Yang kami hormati dan muliakan bahwa Bapak Kepolisian yang telah mengawal perjalanan Paslon nomor 3 mengelilingi Pulau Taliabu. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para imam masjid, kepala desa dan aparatnya, dan seluruh hadirin dan hadirat yang saat ini berada di sebuah kampanye pemenangan Paslon nomor 3 Abdi menuju Taliabu Emas. Hadirin hadirat yang sama saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga bisa berjumpa bertatap wajah di tempat ini dalam rangka mendengarkan program kerja untuk Taliabu era emas, meninggalkan era perunggu, meninggalkan era engkol, meninggalkan era rakit-rakit dan lumpur serta jalan yang berbentuk hutan. Kita akan memasuki sebuah masa keemasan, masa peradaban yang penuh dengan adab dan kemanusiaan bersama paslon nomor urut 3. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang non-muslim, kita ucapkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Isa Al-Masih yang telah juga memberikan kita ilmu, pengetahuan, dan bimbingan agar kita semua hidup damai, penuh dengan kebahagiaan. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Abdi atau Paslon nomor 3 hadir untuk membawa kesejahteraan bagi segenap warga Pulau Taliabu. Karena selama ini setelah kita memasuki pemekaran wilayah sejak tahun 2003-2004 sampai saat ini 2024 sebagai Kabupaten Pulau Taliabu yang sudah mekar sejak tahun 2013, akses jalan dari ibu kota Kabupaten Bobong sampai di Desa Penu dan seluruh kecamatan dan desa di Pulau Taliabu sebagian besar tidak bisa dilalui oleh kendaraan.
Ini menunjukkan bahwa kita masih terisolir, kita masih terkandang, seakan-akan kita dikurung di sebuah sangkar burung yang tidak bisa terbang kemana-mana. Program unggulan Abdi ini adalah bagaimana agar akses itu terbuka dan kita bisa berkelana melanglang buana dari desa ke desa sebagai seorang petani, sebagai seorang pedagang, dan sebagai seorang manusia yang harus saling menjalin hubungan persaudaraan dan silaturahmi antar warga, antar sesama. Kita sebagai sebuah daerah yang sudah mekar, mestinya saat ini sudah memiliki jembatan yang bagus, jalan yang bagus, bandara yang bagus, sehingga kita bisa terbang kemana-mana dengan kendaraan yang layak. Bukan selamanya dengan speedboat atau dengan longboat atau dengan katintin atau dengan jalur laut yang penuh dengan berbagai macam rintangan, gelombang, badai, dan lain sebagainya. Kita adalah sebuah bangsa yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan itu adalah bertujuan untuk kemakmuran bangsa ini. Kita adalah negara yang berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kalau di pusat negara ini maju, berperadaban, memiliki infrastruktur yang memadai demi kesejahteraan rakyat, maka kita orang di Pulau Taliabu juga memiliki hak yang sama. Kita telah melalui sebuah perjalanan sejarah panjang kemerdekaan bangsa ini. Maka sudah saatnya lah bangsa ini di seluruh pelosok tanah air menikmati kemerdekaan itu, menikmati fasilitas kemerdekaan itu. Olehnya itu, untuk mempersingkat waktu, saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Semoga apa yang direncanakan oleh Paslon nomor 3 Abdi menuju Taliabu Emas benar-benar terwujud, membawa Taliabu ke gerbang masa keemasan, meninggalkan masa lumpur, masa rakit, masa engkol, masa hutan. Kita akan menuju ke sebuah zaman, sebuah era yang penuh dengan kemanusiaan, keadilan, dan adab. Olehnya itu, marilah kita bersama untuk sama-sama berdoa kepada agama Muslim dan agama Nasrani. Kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah bagi yang Muslim, dan bagi yang non-Muslim kita menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Sayang, berkatilah perjuangan kami. Berikanlah kami jalan yang mudah agar perjalanan ini penuh dengan rahmat-Mu. Dimudahkan segala urusan kami dan berikan jalan yang terang agar semua program-program kami bisa terwujud dan bisa dinikmati oleh seluruh warga Pulau Taliabu. Wahai Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang, berilah kami suasana damai, tentram, dan abadi untuk selamanya. Hidup penuh persaudaraan, hidup penuh perdamaian, karena keragaman itu adalah ciptaan Tuhan. Kami tidak pernah tahu bahwa kami akan dilahirkan di Pulau Taliabu. Kami tidak pernah tahu bahwa kami akan dilahirkan dari bapak si ini atau si ini. Kami tidak pernah tahu bahwa kami akan dilahirkan dari si ibu yang ini atau yang itu. Semua adalah kehendak-Mu, wahai Tuhan. Olehnya itu, berikanlah kami rasa cinta dan damai penuh persaudaraan. Karena kami adalah sebuah bangsa yang berbineka tunggal ika, bangsa yang harusnya damai dalam keragaman. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, ampunilah kami dan segala kesalahan kami dan dosa-dosa kami, serta kesalahan dan dosa kedua orang tua kami dan seluruh orang tua kami yang telah mendahului kami. Salam hormat kepada segenap ciptaan Tuhan yang mulia, yang terhormat, para orang-orang suci, orang-orang yang telah memperjuangkan kebahagiaan umat manusia, baik di timur, di barat, di selatan maupun di utara. Wahai Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Kasih dan Maha Sayang, semoga perjalanan ini penuh damai dan penuh kasih, penuh cinta, penuh persaudaraan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sekedar pengantar sekaligus doa pembukaan. Saya langsung saja kepada Kakanda Surahman untuk menyampaikan orasi tutupnya. Kepada Kakanda menghormati saya.
9 pribadi Pak Abidin Jabah, yang terhormat Pak Wakil Bupati pribadi Pak Deddy Mirzan, yang terhormat Ketua Tim Kampanye Abdi pribadi Pak Haji Gafarudin SE, Ustadz Zulkarnain Haji Layo Bene, Bapak Ibu undangan yang hadir di tempat ini guna mendengarkan sosialisasi visi misi Bupati Pulau Taliabu ke depan yang berbahagia. Lagi dan lagi kami hadir di sini kami tak bosan-bosan untuk mengedukasi masyarakat bahwa di setiap momen politik kami selalu hadir untuk menyampaikan gagasan, ide, dan pikiran untuk kita semua bagaimana Taliabu itu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di 5 tahun yang lalu kami hadir lagi di sini untuk menyampaikan gagasan, ide, pikiran Taliabu. Bagaimana Taliabu tidak lagi jalan di pece-pece. Bagaimana Taliabu itu terang. Kita di Penu ini Bapak Ibu kayak terkungkung, kayak terpenjara. Kenapa? Orang Penu kalau di musim angin, jangankan jauh-jauh, ke Tubangtung yang dekat susah. Betul tidak? Jangankan jauh-jauh mau ke Bobong. Ke Parigi yang dekat saja, setengah mati memang. Inilah realita yang ada di negeri kita, Bapak Ibu. Apa masih mau dipertahankan hal yang demikian? Masih mau? Maka solusinya ada di nomor? Baik, makasih. Bapak Ibu, kami hadir di sini membawa misi untuk bagaimana Taliabu itu ke depan. Di hadapan Bapak Ibu, ini hadir calon bupati nomor 3, Pak Abidin Jabah dan Pak Deddy Mirzan. Mereka berpikir untuk gimana Taliabu itu ke depan, gimana masyarakat sejahtera. Karena yang kita alami kurang lebih 20 tahun, dari Sula 10 tahun, kemudian masuk Taliabu 10 tahun ini, umur Taliabu sudah 11 tahun, Pak. Sudah hampir 12 tahun ini. Apa yang terjadi? Kita stagnan, tidak ada kemajuan, malah mundur. Ini ibaratkan di tahun 80-an. Kenapa? Kondisi hari ini sama di tahun 80-an. Bapak-bapak di kondisi mau ke Tubang di kondisi cuaca yang buruk, tidak bisa apa-apa. Kondisi kita dalam sakit pun tidak bisa melangkah kalau di musim cuaca yang buruk. Yang seharusnya kita ini sudah melangkah jauh. Nah, yang Bapak Ibu, untuk menjawab ini semua, nanti sebentar akan dipaparkan oleh Bapak calon bupati dan calon wakil bupati kita. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan hati kita tergerak. Sampaikan ke saudara-saudara kita di ujung sana yang tidak sempat hadir hari ini. Untuk di tanggal 27 November nanti, kita pilih nomor? Oke, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat insyaallah Bupati Taliabu Haji Abidin Jabah, Sarjana Hukum,
Yang terhormat insya Allah Wakil Bupati Taliabo, Dedi Mirjan bersama Ibu. Yang terhormat Pak Jul, Pak tim-tim kampanye yang kami hormati, Bapak Ibu, teristimewa teman saya Pak Bejo yang menemani saya selama ini, ya, dan bapak-bapak semua yang saya muliakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan pesan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Gafarudin, kampung saya di Keramat, di Taliabo Barat. Ya. Bapak saya mantan kepala desa Keramat, sudah almarhum. Pengalaman saya dari birokrasi. Saya 7 tahun kerja di Sulawesi Tenggara, 7 tahun saya kerja di Provinsi Maluku, di Ambon, waktu itu masih Maluku Utara, masih wilayah Ambon. Kemudian 7 tahun di Provinsi Maluku Utara, 7 tahun saya di Kepulauan Sula. Saya dilantik pada saat pemekaran Kepulauan Sula. Saya dilantik sekretaris Bapeda dan sempat ketua Bapeda. Tapi PLT-nya. PLT itu kepala Bapeda sementara. Kemudian saya dilantik kepala dinas Naker Trans Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian saya hijrah ke kantor gubernur, kepala dinas perdagangan dan perindustrian, staf ahli gubernur, asisten 1 bidang pemerintahan, dan seterusnya. Oleh karena itu, keahlian saya adalah perencanaan. Tahun 1998, pada waktu itu provinsi masih 27 provinsi. Semua perencana di Indonesia dipanggil ke Jakarta pada waktu itu. Dikumpulkan di Bogor, di Parung Bogor. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah rencana otonomisasi. Bahwa suatu ketika otonomisasi ini yang akan terjadi, satu, ada daerah yang lebih cepat maju dan ada daerah yang tertinggal. Itu disampaikan. Karena sistem yang akan berubah. Dulu di zaman Soeharto, Orde Baru, itu anggaran masuk ke daerah itu proyek yang disebut dengan DIP, daftar isian proyek. Ya. Nah, setelah otonomisasi, bukan lagi proyek, yang turun adalah uang tunai. Di sini yang letak masalahnya. Kalau dulu proyek, kalau tidak selesai maka tidak dibayar. Sehingga kebocoran, pemborosan, korupsi tidak terjadi, tapi sangat sedikit. Tetapi setelah otonomi, karena uang yang dikirim bukan proyek, kurang lebih 800 miliar per tahun. Nah, uang itu digergaji oleh orang-orang, para pemimpin kita, sehingga tidak sampai pada Bapak dan Ibu semua. Saya menyatakan bahwa ada kesalahan di situ. Kesalahan pertama adalah Bupati menganggap bahwa uang APBD itu, uang yang dikirim ke kabupaten itu miliknya. Padahal itu milik masyarakat. Ini dulu yang harus kita ketahui. Uang 800 miliar itu sesudah gaji pegawai, sisanya itu masuk. Dipergunakan untuk keperluan masyarakat. Itu yang satu, yang kesalahan. Kesalahan kedua, ini salah pembangunan. Salah pembangunan di sini, pembangunan itu ada asasnya. Asas manfaat.
1 miliar, 2 miliar itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Coba kita lihat pilkada tahun 2005. Apa yang dibangun oleh bupati terpilih? ISDA yang besar kayak mall. Apa hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat? Sudah ada kantor, dia bangun lagi kantor di atas gunung. Sehingga anggaran keluar untuk kantor ratusan miliar. Pertanyaannya, kira-kira dana sebanyak itu apa hubungannya dengan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat? Tidak ada hubungannya. Beli speed yang laju, mobil dinas yang miliar-miliar, itu apa hubungannya dengan kesejahteraan? Padahal diketahui bahwa tujuan pemekaran itu adalah untuk masyarakat punya duit. Seandainya duit itu kita bagi rata, 1 KK itu 70 juta per tahun. Tapi apa yang terjadi? Karena anggapan yang salah bahwa uang itu miliknya, maka tidak sampai kepada masyarakat. Olehnya itu tampillah paslon nomor 3 ini, Abidin Jabar Sarjana Hukum dengan Deddy Mirja, untuk meluruskan anggapan yang salah ini. Kalau tidak ada yang bisa perbaiki, kira-kira kapan? Anggaran kita dari tahun 2005 sampai 2024 ini sudah 15 triliun kurang lebih. 15 triliun itu 15.000 miliar. Tidak sampai kepada bapak dan ibu. Padahal itu ibu punya, bapak dan ibu punya. Dinas Perikanan, apa yang dibawakan? Apa yang dibawa ke PNU ini? Tidak ada. Dinas Peternakan, apa yang dibawa ke ke desa P? Tidak ada. Padahal itu sudah disiapkan anggarannya begitu banyak. Semuanya ini kalau kita analisa, ini ada satu penyakit. Penyakit itu ciri-cirinya adalah yang tadi itu 2. Salah anggapan, salah perencanaan, kemudian yang kedua ada fiksi, proyek-fiksi. Proyek-fiksi itu anggarannya ada, proyeknya tidak ada. Anggarannya selesai, proyeknya tidak selesai. Itu fiksi. Ya. Ini insya Allah tidak akan terulang di kabinet di pemerintahan 03 ini. Yang kedua, itu ada namanya mar'ab. Ini Bapak Ibu tidak tahu ini mar'ab itu apa. Mar'ab itu artinya proyek yang anggaran 1 miliar dikasih naik 10 miliar. Itu namanya mar'ab. Itu. Semua ini, penyakit ini adalah pemborosan. Dan pemborosan itu adalah korupsi. Jadi penyakit di Taliabo ini adalah korupsi. Ini yang harus kita berantas. Jadi kadang-kadang orang bilang jangan singgung-singgung korupsi Pak Haji Ghafaruddin. Kenapa kita tidak singgung korupsi? Karena korupsi itu adalah penyakit. Penyakit yang ada di pemerintahan daerah. Kalau ini kita tidak sembuhkan, tidak obati, maka pasti negeri kita akan tertinggal. Di Cina itu, di negeri Cina, sebelum maju seperti ini, presidennya yang pertama, karena sangat terkenal dengan korupsi. Setelah dilantik presidennya, saya lupa nama presiden itu. Dia katakan bahwa disiapkan peti mati. Kalau saya korupsi, maka saya tembak mati. Nah sekarang Cina sudah melebihi kemajuan daripada negara-negara Eropa. Jadi kuncinya adalah korupsi ini kita harus berantas. Lah siapa yang mau berantas?
Siapa yang menghilangkan korupsi? Bapak dan Ibu. Kalau Ibu dan Bapak memilih bupati yang berpeluang untuk korupsi, maka negeri kita akan begini terus. Ini saya ngomong berdasarkan pengalaman saya. Sejak saya kerja di birokrasi, saya tahu semua itu. Ngiri kalau saya sebutkan semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anggaran 15 triliun itu uang bukan sedikit. Saya berikan contoh saja. Anggaran 15 kita ambil 5 triliun kita belikan sapi. Ini contoh saja. Ini asas manfaat. 5 triliun kita belikan sapi untuk bibit. Maka jutaan ekor nanti di Taliabo ini. Sehingga kita tidak impor lagi daging dari Australia. Itu pasti. Dan negeri kita ini adalah suplai kota-kota untuk kebutuhan daging. Tetapi daging itu dimusnahkan oleh segelintir orang, kita tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu ketahui bahwa negeri kita ini juara 2 terkorupsi di Indonesia. Tahun 2013 dinobatkan kita juara 2. Bukan juara 2 terbaik, tapi juara 2 terkorupsi. Kemudian di tahun 2020 kita dinyatakan bahwa negeri kita ini negeri tertinggal. Sesuai Kepres nomor 63 tahun 2020. Kita tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena pembangunan banyak yang tidak bermanfaat, dan banyak yang bocor, dan banyak yang dikorupsi. Olehnya itu sebentar nanti akan dipaparkan oleh Bupati kita apa yang harus dilakukan ke depan ini. Nanti sebentar akan disampaikan dan Bapak dan Ibu bisa tanya. Ya. Terakhir saya sampaikan. Calon bupati ini ada 3, 1, nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor 3. Nomor urut 1 ini kan kita sudah tahu. Di belakangnya siapa? Nomor urut 2 kita tahu di belakangnya siapa. Dan nomor urut 3 di belakangnya adalah masyarakat. Karena diusung oleh masyarakat. Olehnya itu Bapak dan Ibu harus berpihak kepada yang kita dukung, yaitu masyarakat. Dukungan kita di 03. Sehingga anggaran semua yang akan turun, kita akan lepas ke masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Bagian orasi politiknya sekaligus misi. Kepada Kakanda dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, insyaallah Bupati Pulau Taliabo tahun 2025-2030, Bapak Haji Abidin Jaba, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Abdi Bapak Haji Gafarudin SE. Yang saya hormati Kakanda Sulatman. Yang saya hormati Ustadz Julkarnain. Yang saya hormati teman-teman Sparta. Yang saya hormati teman-teman dari kepolisian yang mendampingi dalam perjalanan kami. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak telah datang meluangkan waktu untuk mendengarkan kampanye kami di desa ini. Alhamdulillah kami sudah memasuki zona 2 pada saat ini, dan kami sudah menyelesaikan zona 1
dan zona 3 untuk kampanye. Dan alhamdulillah di zona 1 dan di zona 3 antusias masyarakat Taliabu sangat besar. Jadi saya melihat bahwasanya keadaan daerah masyarakat telah banyak jenuh dan mengharapkan terjadinya perubahan di daerah kita. Setelah kami memasuki zona 2, kami mulai dari desa Samuya. Di sana kami melihat antusias masyarakat begitu besar. Jadi hari ini kami telah menyelesaikan di Kecamatan Taliabu Timur dan antusias masyarakat yang terbesar ada di desa Samuya. Di sini juga ada, tetapi tidak sebanding di sana. Di sana kurang lebih 300 orang yang hadir untuk mendengarkan kampanye kami. Menghadiri acara kampanye sebenarnya itu adalah wajib, supaya kita bisa mendengarkan apa gagasan, apa yang menjadi visi dan misi calon itu. Jangan nanti terakhir kita membeli kucing dalam karung. Jadi sekalipun kita belum memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon itu, kita hadir, datang, dengar, supaya kita bisa membandingkan antara 1, 2, dan 3. Kalau kita tidak tahu siapa mereka dan kita mencoblos begitu saja, ingat, di tangan Bapak dan Ibu, disitulah harapan untuk perubahan 5 tahun ke depan. Kita bisa membawa perubahan ke hal yang baik atau perubahan ke hal yang buruk, atau kita jalan di tempat saja. Lihatlah pemimpin yang betul-betul memiliki niat untuk membangun. Jangan sampai yang datang hanya seorang pemimpin yang memiliki niat untuk memperkaya diri. Jadi pemimpin itu yang harus terlahir adalah pemimpin yang akan memiliki rasa kasih dan sayang. Masyarakat dilihat dikasihi. Masyarakat melihat pemimpinnya harus disayang. Bukan pemimpin seorang raja. Raja yang bila dia datang, bahkan kita harus tandu dia, kita angkat dia, dan kita harus takut. Hilangkanlah rasa ketakutan di hati kita. Saya melihat di sini masih terlalu banyak rasa ketakutan itu. Kita ini telah merdeka. Jangan kita selalu berpikir ketika kita akan datang ke salah satu pasangan calon, maka akan berimbas kepada anak-anak kita, kepada adik kita, kepada saudara kita. Dan ingat, sesuatu yang mau maju, sesuatu yang ingin kita rubah, kita butuh pengorbanan. Kalau kita semua takut, jangan pernah berharap kita akan berubah. Kondisi ini akan terus seperti ini. Coba kita kembali ke tahun-tahun yang lalu, sebelum Taliabu Mekar, sebelum Sula Mekar. Pelu ini kan modelnya begini-begini saja. Setelah Sula Mekar, begini juga. Dan Taliabu Mekar selama 11 tahun, begini juga. Kenapa kita harus takut? Kalau kita menanamkan rasa takut, kalau kita ke sana, kita menunjukkan diri kita, maka akan berimbas begini dan begitu. Jangan, hilangkanlah rasa takut itu. Kami datang ke sini, kami hanya ingin meyakinkan bahwasanya kehadiran kami di Taliabu pada saat ini ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perbaikan. Mari yang masih kurang kita perbaiki, yang sudah bagus kita pertahankan. Kami bukan mau datang mau mencari supaya kami dapat uang. Kami bukan berada di sini, kami juga mendapatkan uang. Sama dengan bapak-bapak. Bupatinya
dari nomor satu. Bapak-bapak juga harus kerja. Tetapi pekerjaan yang kita lakukan itu seperti apa? Kalau hari ini bapak-bapak turun ke laut, maka bapak-bapak hanya akan berpikir untuk menjual di dalam kampung ini. Tidak mungkin ada pemikiran kita untuk bisa menjual ke bawah sana. Karena akses yang tertutup. Tidak mungkin bapak-bapak akan berpikir untuk jual ke Samuya. Karena aksesnya juga terputus. Karena ketika akses yang kita gunakan pada saat ini hanyalah akses dari laut. Akses laut, anggarannya besar. Kita tempuh dengan ratusan ribu. Kalau ada jalan di dalam ini, hanya kita akan tempuh dengan 1 botol BBM. Coba kita kembali memikirkan hal itu. Kalau selama ini seperti ini terus, jangan pernah berharap ke depan bahwasanya kita akan kaya. Karena kita dibatasi ruang gerak kita. Tetapi kalau ruang gerak itu terbuka, maka peluang-peluang untuk kita besar, untuk kita kaya, untuk kita sejahtera akan lebih besar. Jadi harus dibuka ini dulu. Mari kita bersama-sama bergotong royong untuk menghancurkan tembok-tembok yang membatasi kita. Jangan kita takut. Sekali lagi, jangan kita takut. Marilah kita berpikir bahwasanya kita harus maju. Jangan seperti ini dan seperti ini terus kampung kita. Kami bukan datang seperti yang lain-lain. Coba kita melihat bupati. Kalau seorang bupati, sebelum bupati, dia biasa-biasa saja. Dan sesudah bupati, dia luar biasa. Memiliki istana yang megah. Berarti dia korupsi. Kami tidak akan melakukan hal itu. Karena kami tidak ingin memberikan makanan dan minuman, menyekolahkan anak-anak kami dengan uang yang haram. Karena sesungguhnya yang haram itu tidak baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan takut. Kami ini basicnya pengusaha. Kalau kami seorang pengusaha, hal yang kecil kami bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi kami sudah punya pekerjaan, bukan tidak punya pekerjaan. Ada orang yang mau maju, kayak mau maju ke anggota DPR, karena belum punya pekerjaan. Tapi kami maju juga kemarin sebagai anggota DPR, kami sebelumnya sudah punya pekerjaan. Kami banyak berpikir kemarin, setelah kami masuk di DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, akan banyak hal yang bisa kita lakukan. Ternyata kami jadi anggota DPR Taliabu, sangat susah kita berbuat sesuatu hal. Terkadang hal-hal yang mereka lakukan di dalam merampok kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Karena di dalam lembaga itu terlalu banyak orang-orang mereka. Dan saya juga agak bingung, keadaan negeri ini sudah model seperti ini. Kemarin 2019 sudah mulai turun, dan ternyata 2024 ini masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mereka naik lagi. Semakin besar kekuatan pemerintah di dalam parlemen, maka semua sistem akan semakin tumpul. Akan tetapi, ke depan bila abdi yang memenangkan pertarungan ini, otomatis sistem akan jalan. Karena kami terlahir dari kekuatan masyarakat Pulau Taliabu, bukan kekuatan dari partai politik. Jadi kalau kami pasti akan dikontrol. Karena di parlemen sana adalah partai. Dan kepala daerahnya dari masyarakat. Jadi tidak ada salah satu kekuatan nanti yang akan bisa mempengaruhi kami juga. Jadi ada baiknya. Yang bisa mengontrol kami ke depan adalah kalian masyarakat. Kalau kami melakukan hal-hal yang tidak benar, masyarakat bisa beramai-ramai, berdemo untuk menurunkan kami.
Kalian demo, lakukan. Rongrong kami. Kalau memang kami tidak benar. Jadi mudah-mudahan di masyarakat Benu hari ini masih ada sedikit pemikiran untuk melihat negeri ini. Negeri kita ini hampir semua sudah hancur. Apakah nanti semua hancur dan binasa baru kita akan memiliki kesadaran? Ingat, pekerjaan kita nelayan, pekerjaan kita petani. Itu kebanyakan yang ada di Taliabu. Kalau memang pemerintah daerah mau berpihak kepada masyarakat, maka anggaran yang terbesar itu akan ada di Dinas Pertanian dan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Tetapi anggaran di sana terlalu kecil. Berarti pemerintah hari ini tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat Taliabu. Akan tetapi kenapa mereka masih memenangkan dan selalu memenangkan pertarungan yang lalu-lalu? Karena terlalu besar ancaman, terlalu besar rasa takut dari masyarakat. Sementara kedaulatan yang tertinggi itu ada di tangan rakyat. Yang mengangkat dan mengantarkan kepala daerah adalah masyarakat. Berarti semua ada di tangan kita. Kalau di tanggal 27 nanti kita memiliki kesadaran bahwasanya kita mau merubah ini negeri, semua ada di tangan kita. Mari kita rubah, mari kita coblos yang lain dulu. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Kalau memang yang lain sama dengan juga untuk ke depan 5 tahun ke depan di 2029, jangan lagi kita coblos yang lain ini. Kita cari lagi yang lain. Dan ke depan mudah-mudahan kehadiran kandidat yang lain atau kehadiran kami di gelombang berikutnya semakin banyak orang yang datang agar semakin banyak yang mendengar dan kami mendengar. Jadi kehadiran kami bukan hanya ingin menyampaikan, tetapi kami ingin mengetahui apa yang terjadi di sini supaya kita bisa tahu dan kita carikan solusi. Persoalan yang terjadi di negeri ini, ketika persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan jalan, semua terselesaikan, maka kesejahteraan pasti akan ada. Tetapi persoalan jalan belum terhubung, jangan pernah cerita kesejahteraan. Jadi program kami ke depan akan menuntaskan pembangunan jalan. Pembangunan jalan ini kita akan selesaikan bukan hanya berharap kepada APBD daerah kita, tetapi kami akan membuka diri untuk sama-sama dengan kementerian untuk kita bangun daerah ini. Dari kementerian itu yang akan menjadi prioritas, yang akan menjadi yang dan diutamakan adalah daerah-daerah yang tertinggal. Daerah kita ini daerah yang tertinggal. Masa dari kementerian tidak melihat? Masa pemerintahan tidak mengetahui keadaan ini? Berarti informasi dari pemerintah daerah ke sana kurang. Berarti informasi dari Taliabu ke pusat tertutup. Kami semua nantinya di pemerintahan yang akan datang, mudah-mudahan amanah itu diberikan kepada kami. Kami bersama dinas akan mengusahakan secepat mungkin pembangunan jalan ini. Karena pembangunan jalan ini akan cepat terselesaikan apabila daerah melakukan pembangunannya. Jadi tahapan jalan itu ada tahapan pembangunan dan ada peningkatan. Pembangunan ini harus dikerjakan oleh daerah. Peningkatan kita akan usahakan ke pusat nanti. Karena dari proyek kementerian itu rata-rata di peningkatan. Jadi kalau proses pembangunan ini kita buka, misalnya ini pohon-pohon, hutan, kita masuk, kita buka jalannya.
kita tebang, kita bebaskan lahan. Kemudian untuk tahapan pengaspalan, pengerasan, itu kita ini kan ke Kementerian PUPR atau Balai. Supaya proses pembangunan daerah kita tidak terkuras terlalu jauh anggaran kita, supaya pembangunan juga cepat terselesaikan. Kemudian persoalan kesehatan. Kami di Abdi, kami telah sepakat di semua desa-desa dipastikan pustunya hidup. Bukan hanya datang membangun pustu, kemudian kita tinggalkan. Pustu hidup harus ada tenaga medis di sana, harus ada fasilitas-fasilitas medis di sana, obat-obatan di sana. Kalau hal itu ada, pasti akan hidup. Tetapi kalau hanya bangunan, kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya tidak ada, jangan pernah berharap pustu itu akan jalan. Jadi untuk ini ke depan kita akan pastikan hal itu. Kemudian untuk di Kecamatan Taliabu Timur, di Samuyak itu kita sudah lihat ada beberapa kekurangan yang harus kita benahi ke depan. Kemudian salah satunya akses dari pelabuhan ke puskesmas diperbaiki. Karena kalau saat ini model seperti itu, ya ada pasien yang dibawa dari sini ke sana naik, belum sampai di puskesmasnya sudah tambah penyakitnya. Apa penyakitnya yang tertambah? Salah urat. Karena jalannya luar biasa. Jadi kita akan hubungkan antara pustu, puskesmas, dan rumah sakit umum daerah. Rumah sakit umum daerah sudah ada di Bobong. Tinggal bagaimana kita meningkatkan lagi kembali fasilitas-fasilitas dan pendukungnya, serta dokter ahli di sana. Supaya masyarakat yang dirujuk dari pustu ke puskesmas, kemudian dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah, dan tidak perlu lagi dirujuk ke Banggai atau ke Luhuk sana. Karena anggaran cukup besar, kalau dari sini langsung kita bawa ke Banggai atau ke Luhuk sana. BBM di sini juga sangat mahal. Kemudian untuk persoalan pendidikan, ini akan menjadi perhatian. Jadi persoalan pendidikan dan kesehatan itu adalah persoalan yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau di sini, di sekolahnya masih kekurangan tenaga pengajar, kami dari Abdi berkewajiban untuk menambah. Dengan cara-cara seperti apa? Mungkin kita lihat, oh ini harus ada CPNS, supaya kita merekomendasikan ke sana agar ada penerimaan CPNS untuk Taliabu atau P3K. Jadi kami ke depan, apabila kami memenangkan pertarungan ini, untuk PNS-PNS yang ada di sini tidak ada cerita mutasi-mutasi. Mereka akan tetap di sini. Kalau yang kurang kita akan tambah. Kalau biasanya PNS apabila ketahuan tidak mendukung, maka akan dimutasi ke tempat yang terpencil lagi. Ketika dimutasi, maka kasihan anak-anak kita, kasihan saudara-saudara kita yang ada di sini. Jadi kami jamin, jangan ada kekhawatiran. Dan untuk teman-teman PNS, saya berharap kepada mereka untuk netral. Jangan memberikan dukungan ke kami atau ke sana. Netral, siapa yang ada di hati Bapak, Ibu PNS, itulah yang kalian coblos. Kalau memang teman-teman PNS yang ada di sini bisa mendengarkan suara kami sampai selesai kampanye kami ini, ada program-program yang masuk dan bisa diterima oleh Bapak dan Ibu PNS, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita kalau memang kami yang terbaik. Tapi kalau memang ada kandidat yang lain, tidak apa-apa juga. Yang penting jangan coba-coba menakut-nakuti
masyarakat. Kalau ada PNS yang menakut-nakuti masyarakat, tolong informasikan ke kami, supaya kami juga punya catatan untuk hal itu. Jadi untuk teman-teman PNS, kami pastikan ke depan gaji-gaji para PNS P3K dan honor yang ada di kampung ini kami akan bayarkan tepat waktu. Dan kemudian untuk teman-teman PNS dan P3K, kami akan menyelesaikan pembayaran TPP setiap bulan, yang dimana daerah lain telah melakukan hal itu. Tinggal kita di Kabupaten Taliabo yang belum melakukan pembayaran TPP, dan kemungkinan sudah dianggarkan tetapi masih dialihkan ke pos yang lain, kemungkinan seperti itu. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian beberapa hal yang akan dilakukan oleh calon bupati dan wakil bupati bila mana dikehendaki rakyat untuk menduduki jabatan bupati dan wakil bupati. Langsung saja saya mengundang dengan hormat untuk menyampaikan visi misi kepada calon bupati Kabupaten Pulau Taliabo nomor 3 Haji Abidin SH. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dedi Mirjan, calon wakil Bupati Pulau Taliabo nomor 3. Yang kami hormati Pak Haji bersama Nyonya. Yang kami hormati Pak Haji Gawarudin, teman-teman juru kampanye yang mengikuti perjalanan rombongan kami dari pihak keamanan yang sama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Patut kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang akan memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki, dan Dia akan mencabut kekuasaan dari tangan Dia yang kehendaki. Berkat limpahan tauhid dan hidayahnya, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami bertemu dengan masyarakat Desa Pelu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan visi misi atau apa yang kami akan kerjakan jika terpilih menjadi bupati, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Haji Abidin Jaba, sarjana hukum, putra Ananggele. Saya SD di Impres Gele, tamat tahun 82, kemudian melanjutkan ke SMP Bobo, tamat tahun 85, kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Bobo, dan kemudian ke perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara. Jadi ini benar kuliah, tidak kuliah berijazah, ya, sehingga dikatakan ijazah palsu. Tapi kalau ini ijazah asli. Jadi selanjutnya saya punya putra 3, istri 1. Jadi istri 1 tidak 2. Ya. Artinya ini harus jelas dulu, dijelaskan. Ya. Anak pertama, alhamdulillah baru-baru ini terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bau-Bau. Yang anak kedua sementara dalam pendidikan kedokteran di Makassar. Anak ketiga masih di SMA. 3 saja dari istri 1. Tidak. Pengalaman pekerjaan sebelum saya pernah bekerja menjadi konsultan di salah satu proyek Bank Dunia
selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian saya menjadi anggota KPU di tahun 99, menjadi penyelenggara pemilu pertama di rejim reformasi. Kabupaten Buton masih 1 kabupaten, belum ada Kota Bobau, belum ada Fakatobi, belum ada Kabupaten Bombana, belum ada Kabupaten Buton Utara, belum ada Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan. Semua masih 1 kabupaten, namanya Kabupaten Buton. Nanti kabupaten-kabupaten itu dimekarkan yang hari ini menjadi 1 otonom sama dengan Kabupaten Pulau Taliabu. Pernah mengajar di perguruan tinggi, mengajar di Universitas Unidayat, Universitas Muhammadiyah, mengajar di STAI. Kemudian pernah menjadi anggota DPRD Kota Bau-Bau 2 periode. Kemudian yang terakhir pernah menjadi anggota DPRD Pulau Taliabu, yang tadi sudah dijelaskan bahwa DPRD Pulau Taliabu ini kita di lautan yang tidak punya aturan. Kita bersuara menyampaikan aspirasi, tetapi didominasi oleh kelompok besar. Kita menyampaikan apa yang menjadi apa yang harus mestinya berjalan, tetapi mereka mengatakan ini bukan Sulawesi Tenggara, nanti di Sulawesi Tenggara baru bicara begitu. Pak Abidin menyesuaikan diri, karena ini Maluku Utara dan ini Pulau Taliabu, tidak begitu aturannya. Jadi aturannya di sini aturan sendiri-sendiri, tidak menggunakan aturan yang berada di Republik Indonesia. Itulah yang terjadi, itulah kenyataan dan tidak berjalan sebagaimana ya aturan main yang ada. Pada saat kami menjadi anggota DPRD Kota Bau-Bau, saya pikir nanti tanya, kenapa saya punya anak, saya terpilih jadi 2 periode, kenapa anak saya juga hari ini terpilih jadi anggota DPR, karena benar-benar kami mampu membawa aspirasi masyarakat. Dalam proses pertarungan pilkada kali ini, ada 3 calon. Ada 2 calon yang sudah tersetting, partai diborong oleh keluarga sebelah, sampai semua partai itu tidak dibiarkan ada orang lain yang bermain-main. Jadi mereka sudah setting bahwa pilkada kali ini yang akan bertarung mereka-mereka, tidak ada orang lain. Ada tante dan ada kemenakan. Tetapi Allah menghendaki lain, kami melakukan kerja-kerja politik dengan cara senyap, cara sembunyi-sembunyi, dan alhamdulillah berkat dukungan dari Bapak Ibu, doanya, dan karena di sini saya tahu persis ada kurang lebih 100 yang membuat pernyataan dukungan, dan dari pernyataan dukungan itu dikumpul dari Samuya sampai di Bapenu, alhamdulillah terkumpul ada 7.000 pernyataan dukungan dari masyarakat. Dari 7.000 itu kami stor ke KPU 5.000 lebih, dan setelah itu diverifikasi, dan alhamdulillah KPU menetapkan bahwa kami memiliki syarat untuk calon. Di pihak sebelah kaget, sehingga di pihak sebelah ini kampanye kiri kanan dari kampung ke kampung yang hanya dia ceritakan tentang hoax. Jangan pilih Pak Abidin Jaba karena rumahnya di Bau-Bau, apa kaitannya? Jangan pilih Pak Abidin Jaba karena dia anggota DPRD perwakilan Bau-Bau. Padahal pada saat saya menjadi anggota DPR Pulau Taliabu, saya tidak ada 1% ada temuan dari BPK. Pada saat setiap tahun anggota DPRD itu, kelembagaan DPRD itu diperiksa BPK, kadang-kadang ada temuan di sana ada 3 miliar, ada 2 miliar, ada 4 miliar. Setelah didistribusi ke masing-masing anggota DPR, ada yang dapat giliran 300 miliar harus mengembalikan, ada yang dapat giliran 200 miliar, 200 juta harus dikembalikan. Tetapi ketika jatuh itu ke saya, 0%, tidak ada temuan. Itu artinya apa? Bahwa kita mengerjakan, kita menjadi anggota DPR dan kita kerja benar-benar sesuai dengan aturan. Karena kalau saya tidak hanya katanya ada isu yang berkembang di kampanye oleh pihak sebelah, karena mereka panik, tidak ada dasarnya, tidak ada program yang mereka lakukan, hanya hoax yang mereka kembangkan. Kalau saya benar seperti yang disampaikan bahwa saya hanya datang, terima gaji, kemudian saya pulang, pasti temuan. Pasti itu temuan.
Kenapa tidak ada temuan? Karena saya bekerja sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Ini saya perlu klarifikasi karena di kelompok sebelah dia tidak menyampaikan program, justru yang mengembangkan itu hoax, berita-berita bohong. Mereka mengarang-arang cerita seakan-akan cerita itu benar. Dia mengarang cerita bahwa Pak Abidin Jaba bagaimana mau calon bupati dulu, dia mengatakan bahwa Taliabu ini bisa mekar terkecuali botol dia berbulu, kecuali ayam punya gigi baru dia bisa mekar. Apa mungkin sekelas saya yang punya sekolah, yang saya sekolah benar, daripada mereka yang kadang-kadang sekolahnya hanya dia beli, tadi katanya dia kuliah di luar negeri, ujung-ujungnya ijazah SMA yang mereka store. Apa benar sekelas saya yang saya punya pendidikan, yang pada saat itu musimnya pemekaran di Kabupaten Buton, pada saat itu dia mekar Wakatobi, dia mekar Bombana, dia mekar Buton Tengah, mekar Buton Selatan. Pada saat itu waktunya pemekaran. Justru saya yang memberikan masukan banyak kepada Pak HM pada ketika itu untuk bagaimana Taliabu ini maju sebagaimana daerah-daerah lain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya kadang-kadang dalam perjalanan panjang kami ini merenung sebagaimana teman-teman tadi sudah disampaikan, alangkah dosanya sebagai pemimpin kalau nanti kita akan bertemu di padang mahsyar. Sadar atau tidak sadar, kita dikurung, bapak-bapak dikurung. Hanya karena kandangnya besar, maka kita tidak sadar bahwa kita sesungguhnya ada dalam kandang. Pemimpin itu jangankan manusia yang terkurung, sapi saja yang terikat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Penu dikurung satu kurungan, begitu pula Parigi dikurung satu kurungan, begitu pula Samuya dikurung satu kurungan, kemudian Tuban dikurung satu kurungan. Kasihan, karena kalian mau berakselerasi dengan keluarga di sebelah begitu sulitnya. Ini kita bagikan, kita tinggal dalam lembaga. Ciri-ciri lembaga itu susah untuk kita berinteraksi dari blok ke blok. Ini anggaplah bahwa di PNU ini satu blok, kemudian Parigi satu blok, Tuban satu blok, kita tidak susah berinteraksi. Kita mau ngomong keluar, mau telepon, kita susah untuk mencari jaringan. Jadi untuk kali ini harus kita rubah berpikir. Karena yang akan menentukan cara berpikirnya untuk kita keluar dari kondisi ini, itu tergantung dari bapak-bapak. Karena memang kita biarkan mereka berkuasa, ini sudah 20 tahun, 10 tahun di Kabupaten Kepulauan Sula, dan 10 tahun di Pulau Taliabu. Hasilnya, saya pikir kita ada dalam kurungan. Kami keliling dari zona satu, 3, dan dari keliling kami, nanti bapak-bapak juga menguji, coba telepon keluarga kita yang ada di Lede, keluarga kita yang ada di Taliabu Barat Laut, luar biasa di sana terjadi perubahan. Mereka berpikir bahwa memang untuk kali ini tidak ada pilihan lain selain kita pilih Abdi. Memang masih ada 1-2 orang yang belum sadar karena mereka masih tidur panjang. Tapi yang tidur panjang ini coba kita sadarkan, kita bangunkan mereka dari tidurnya itu. Jangan terlalu lama tidur yang mengakibatkan mereka mengigau. Kita berangkat ke Bapenu, luar biasa. Begitu pula di Tabona, begitu pula keluarga-keluarga kita di Kawada, di Loseng, sambutan di sana. Andai kata kita bertarung head to head,
Artinya 1 lawan 1 kita tidak ragu. Apalagi ini pertarungan mereka terbagi 2. Dan ini kesempatan yang emas, kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, bahwa supaya di Taliabu ini terjadi perubahan. Maka apa yang akan berubah jika Abdi atau Abidin Jabat Dedi Mirjan dipercayakan menjadi Bupati Pulau Taliabu? Yang berubah yang pertama adalah APBD kita, karena kita akan memilih pemimpin ini, kita akan memberikan amanah kepada dia untuk mengolah anggaran kesejahteraan kita. Anggaran Pulau Taliabu yang kurang lebih ada 800 miliar per tahun. Itu per tahun itu kita diberikan anggaran dari Jakarta melalui dana alokasi umum, melalui dana alokasi khusus, melalui dana pembagian dari PAD, dikumpul semuanya, dia punya jumlahnya itu kurang lebih 800 miliar per tahun. Tahun depan lagi akan dikasih, tahun depan lagi akan dikasih. Sehingga dikumpul kurang lebih 10 tahun ini ada kurang lebih 8 triliun. Kalau 8 triliun ini ditukar dengan uang koin, uang logam, kemudian dilempar di laut sana, sampai di Bitung sana jadi karang. Terlalu banyak. Tetapi kenapa kita tidak bisa membangun? Karena kita tidak membangun karena terlalu besar bocornya. Andai kata dia bocor-bocor halus, mungkin juga masih bisa kita bangun. Tapi ini bocornya terlalu besar. Maka yang kami akan lakukan adalah bagaimana caranya menutup pintu-pintu kebocoran itu. Supaya kita bisa membangun, maka pintu-pintu kebocoran itu kita tutup. Kita tutup rapat-rapat supaya jangan lagi pernah bocor. Dan yang kedua adalah kita akan tutup pintu-pintu pemborosan. Karena terlalu besar pemborosan. Anggaran rumah tangga saja sampai 100 juta beli pisau. Pisau apa yang mau dibeli sampai 100 juta? Kalau saya dengan Pak Dedi ini 500 ribu saja kita beli pisau binongko, tidak akan selesai, tidak akan habis sama dalam 5 periode. 1 periode. Kita berlangkah sedikit ke Lubuk butuh biaya besar. Kenapa? Apa salahnya kita naik di Grand Celia? Apa salahnya kita naik di kapal-kapal yang dinaiki oleh rakyat supaya juga sama-sama kita rasakan. Saya punya teman-teman di Sulawesi Tenggara, hampir seluruh bupatinya, termasuk gubernurnya saya punya teman, kawan. Mereka naik di kapal-kapal biasa yang dinaiki oleh rakyat. Tidak mesti harus dia jalan sendiri dengan biaya yang besar dan itu pemborosan. Sedikit-sedikit speed, sedikit-sedikit artis. Jadi kapan bisa kita membangun? Oleh karena itu, setelah kita tutup pintu-pintu pemborosan, kita akan tutup pintu-pintu korupsi. Korupsi ini bahasa ilmiahnya, tapi kalau bahasa sesungguhnya pasarnya pencuri. Terlalu banyak yang mencuri di uang APBD yang 800 miliar itu. Mereka hanya berpikir bagaimana mencuri itu supaya kita, hasilnya apa yang terjadi? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa keluar ke daerah dekat saja, ke daerah Banggai, tetangga, sama-sama kita lahir sama-sama. Mereka sudah jauh, mereka sudah bandaranya sudah ada. Jalan aspalnya sudah keliling. Karena di sana kurang tangan-tangan pencuri. Di sini pencuri terlalu besar. Maka itu kami coba tutup pintu itu. Kami ikat tangan-tangan pencuri itu supaya jangan lagi mencuri. Ya, supaya jangan mencuri, supaya kita bisa membangun. Maka setelah itu kita bisa lakukan, maka tadi Pak Wakil sudah dijelaskan bahwa kita akan cepat membangun jalan dan jembatan lintar Pulau Taliabu, lingkar Pulau Taliabu, supaya kita tidak main PC-PC lagi. Karena yang terjadi ini kita main PC-PC, yang terjadi ini kita main rakit-rakitan, yang terjadi ini kita naik di lewat darat sakit pinggang, lewat laut sakit kepala. Kasihan saudaraku yang ada di Pendu. Kalau terjadi musim utara, kalian terkurung, tidak bisa keluar. Maka ini kita akan mulai menyelesaikan masalah-masalah jalan yang paling serius masalahnya, supaya kita bisa menikah dulu. Kalau yang masih bisa dilewati kita tinggalkan. Kita benahi dulu yang bermasalah serius, supaya dalam waktu yang singkat Pulau Taliabu ini jalannya sudah lingkar.
Kalau jalannya sudah lingkar, saya dengan Pak Deddy Mirjan punya program namanya pengadaan mobil bus yang akan melilingi Pulau Taliabu, yang masyarakatnya dia naik turun gratis menuju ke pusat ibu kota. Tidak perlu dibayar. Setelah jalan ini kami selesaikan, kalian pergi ke pusat ibu kota, tidak perlu ada uang. Perlihatkan saja KTP Taliabu, kalian naik turun, itu gratis. Karena mobilnya pemerintah, bahan bakarnya pemerintah, sopirnya pemerintah. Memang luar biasa. Duit bukan duit kita, ini kan duitnya kali bapak-bapak. 800 miliar ini kan kami hanya diberi amanah. Karena apa yang amanah yang kalian berikan ini, bukan hanya saya yang bertanggung jawab di hadapan bapak-bapak, tetapi juga kita akan ketemu di padang masa. Kalau saya salah tergelincir dalam mengolah duit ini, wah, saya akan diseret-seret di hadapan Tuhan. Kalian sudah duluan masuk surga, saya masih diadili dengan persoalan ini. Sesungguhnya amanah ini buat kami berat ini, tanggung jawab ini. Tetapi ini Pak Haji Ketua Tim ini, dia seret-seret saya, Pak Haji mari. Coba untuk kali ini, karena kalau Pak Haji tidak calon lagi ini, tidak akan calon ini, tidak ada lawannya mereka. Sementara mereka, andai kata mereka membangun biar 100 tahun, biar 100 periode, silakan. Tetapi yang terjadi ini kan kalian sudah bisa menyaksikan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya, program yang kita akan lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan. Tadi aparatur sipil negara dan P3 sudah disinggung Pak Wakil. Saya tinggal hanya menambahkan peningkatan kesejahteraan buat seluruh perangkat desa dan para kepala desa dan seluruh perangkatnya, para hakim syara dan seluruh perangkatnya, rumah-rumah ibadah lainnya, gereja, para pendeta, kita akan tingkatkan dia punya kesejahteraannya. Dan kita akan bayarkan setiap bulan tanpa ada potongan, karena kami tidak punya gunting untuk memotong-motong. Kalau di sana sedikit-sedikit memotong, sedikit-sedikit potong. Cair, potong, cair, potong. Kalau kami Pak, insya Allah tidak akan memotong-motong itu. Karena kami tidak punya gunting. Sekalipun mereka menyampaikan berita hoak di mana-mana ini, luar biasa. Tapi jangan percaya itu. Apa yang kami sampaikan ini, saya ini Pak, sudah usianya sudah di ujung. Pekerjaan ini tadi bahwa siapa tahu dalam pekerjaan ini ada manfaatnya buat masyarakat. Andai kata saya duluan ada di liang laksana, kira Bapak lewat dekat kuburan saya mungkin bisa mendoakan saya bahwa itu Pak Billy Jaba dulu yang membuat jalan sehingga kita bisa sejahtera seperti hari ini. Itu saja Pak yang kami cari. Jangan sampai akibat saya di liang lahat kalian masih doakan saya gara-gara dia mengakibatkan kita sengsara. Kalau hanya mau cari duit Pak, dibawa-bawa Pak. Di Obon cukup. Saya di bawah-bawah, saya menjadi pengusaha penyimpan. Saya jual rumah dalam 1 bulan, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Satu rumah hampir 200 juta satu rumah. Saya kerjanya menjual rumah. Saya bangun rumah. Tapi punya tempat itu ada kurang lebih 2.000 rumah bisa saya bangun. Sekarang baru kurang lebih 200, 100 lebih, masih banyak. Kalau untuk saya makan cukup. Apa yang dicari orang ini Pak, saya insya Allah saya sudah dapat. Yang diburu orang saya sudah dapat. Di tanah suci saya sudah berkali-kali. Jadi tidak perlu apalagi yang saya mau cari. Hanya saya cari ini, saya datang panas-panas susah begini, ini hanya demi kita semua ini. Demi negeri ini dan demi Bapak-Bapak. Selanjutnya, kami ada program namanya program Sambil Sadeh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan masyarakat ini setelah dilihat dari statistik, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dia menurun. Maka kami punya program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk usaha. Di daerah Pelu dan sekitarnya, saya lihat bisa kita kembangkan budidaya udang, budidaya tripang,
Rompong, Kepiti, semua apa yang mau dilakukan ini dilakukan studi kelayakannya dan didampingi oleh ahlinya. Kalau dia layak, maka itu kita akan kucurkan dananya. Maka harus dia layak. Di mana letak kelayakannya? Kelayakan yang paling utama adalah pemerintah dia uruskan pasarnya. Mau dijual di mana itu barang? Kalau kita bapak-bapak mau budidaya udangnya banyak, kemudian bapak bingung jual di mana. Kita masyarakat, maka pemerintah akan mengurus pasarnya, menghubungkan pasar, di mana pasar. Jadi kita tidak lagi bicara pasar Lubuk, kita tidak lagi bicara pasar Bitung, tapi kita sudah akan bicara pasar dunia. Di mana di dunia ini harga itu yang tertinggi, maka kita akan menerobos dunia ya. Mencari di mana hasil yang akan dilakukan oleh bapak-bapak yang tertinggi, dia punya nilainya, dia punya harganya, di sini tempat kita akan jual. Yang mengurus itu adalah pemerintah. Karena pemerintah siang dan malam akan bekerja bagaimana memikirkan kesejahteraan masyarakat. Karena mereka kita akan tingkatkan dia punya gaji dalam tadi itu dalam bentuk TPP. Kita akan berkali-kali kita akan naikkan mereka supaya mereka dia urus masyarakatnya, mendampingi masyarakatnya. Kita datangkan ahlinya. Kalau kita mau budidaya udang cocok, maka ahli perudangan kita akan datangkan, mendampingi masyarakat, melatih masyarakat supaya hasilnya bisa maksimal, dan dari hasil itu kita jual ekspor, apakah itu ke Amerika, apakah itu ke Jepang, apakah itu ke Singapura atau ke mana. Yang pasti bahwa kita akan cari pasarnya yang nilainya sangat tinggi. Selanjutnya kita juga akan berpikir bahwa lampu ini jangan hanya terjadi hanya sampai tengah. Ini paling tidak ini kan sudah 6 jam ya. Kita berpikir supaya lampu ini harus 1 kali 24 jam. Kita bapak-bapak supaya tidak kesulitan bahan bakar, bahwa sudah bapak mendapatkan bahan bakar minyak dalam bentuk subsidi, maka di Kecamatan Taliabo Timur ini kita akan membuat pangkalan minyak untuk nelayan, supaya minyak itu diterima dalam bentuk harga subsidi. Maka kita akan buka pangkalan minyak untuk khusus nelayan, melayani para nelayan supaya mereka kos di dalam rangka pergi mencari menangkap ikan itu tidak besar. Juga kita punya program adalah kita sudah puluhan tahun di negeri ini. Kita datang di negeri ini semata-mata kita mau berkebun. Apakah itu kita kebun cengkeh, apa kita kebun kelapa, atau pala, coklat, dan sebagainya. Tapi Bapak sadar bahwa tempat kita berkebun ini ternyata penuh dengan tambang. Jika di kemudian hari ada pihak lain yang main gara-gara kita, kira-kira kita ada kekuatan enggak untuk bertahan? Apakah ada alas kita? Karena dipastikan ke depan akan terjadi konflik agraria antara kita dengan pihak-pihak lain yang akan datang menabrak kita. Maka kami punya program supaya seluruh tanah-tanah masyarakat, semua kebun-kebun kita akan sertifikatkan. Supaya kalau kita tanah-tanah kita sudah sertifikatkan, ada pegangan. Kita ada pihak lain yang mau datang gara-gara, kita ada pegangan. Ada hak. Di luar bahwa ini ada kelapa, tetapi di bawah kelapa ini surat-surat. Tapi kalau sekarang, kira-kira kalau ada yang datang gara-gara ada tidak? Tidak ada surat-suratnya. Maka supaya ada pegangan, ini harus cepat disertifikatkan. Untuk meraih semua apa yang kami sampaikan ini, tidak ada pilihan lain. Kita ganti dulu kali ini. Pilih nomor 3. Dan ini tanggung jawab kita semua. Semua ini harus bergerak sebagai tim. Tidak ada lagi, semua kita harus menjadi tim. Memberitahukan seluruh tetangga kita, memberitahukan seluruh keluarga kita, memberitahukan seluruh orang-orang yang ada di kampung-kampung bahwa untuk kali ini, mari kita satukan pilihan kepada nomor 3. Karena mereka kita sudah uji, sudah berkali-kali,
dan hasilnya kita ditipu. Katanya mau buat jalan lingkar Taliabo, hasilnya kita main PT-PT. Kita hanya main rakit-rakitan. Kita setiap malam kita main engkol-engkolan. Ada yang sakit kita main rujuk-rujukan. Ya. Supaya kita tidak main lagi seperti itu, maka tidak ada pilihan. Harus pilih nomor 3. Setuju ya? Bisa mengajak seluruh keluarga, anak, bisa semua menjadi tim, bersedia menjadi tim semuanya? Nah, semua. Kalau semuanya bersedia menjadi tim untuk menginformasikan seluruh informasi ini kepada seluruh masyarakat kita, maka dipastikan bahwa Taliabo akan berubah. Selanjutnya, program juga yang kami akan lakukan adalah mempercepat pembuatan bandara Bobong. Karena kita salah satu kabupaten yang kalau ada masalah menuju ke pusat ibu kota, itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Tidak ada lagi ada kabupaten di Republik ini yang sama dengan kita. Kabupaten-kabupaten lain yang ada di Republik ini kalau menuju ke ibu kota paling lama 5 jam sudah tiba di Jakarta. Tapi kalau kita 8 jam baru kita tiba di Luhuk. Habis dari Luhuk baru kita terbang ke Jakarta. Jadi memerlukan waktu yang kurang lebih 10 jam baru kita tiba di Jakarta. Sementara kabupaten-kabupaten lain sudah jauh melompati kita. Makanya tadi Ketua Tim sudah menyampaikan bahwa Kabupaten Taliabo ini menjadi kabupaten yang tertinggal. Itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 63 tahun 2020. Ditetapkanlah Kabupaten Taliabo setelah dievaluasi, setelah diperiksa isi rapornya, ternyata isi rapornya semua merah. Semua mata pelajarannya dia merah, maka ditetapkanlah menjadi kabupaten yang tertinggal. Dia tidak naik kelas. Karena semua isi rapornya tadi saya sudah jelaskan. Dia punya jalannya tidak dibuat, dia punya jembatannya juga tidak dibuat, lampunya juga kita main engkol-engkolan, bandaranya juga tidak dibuat, semua kantor badan dan dinas masih kontrak di rumah-rumah penduduk. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya mau mengambil contoh saja sedikit, gambaran sedikit. Saya Pak Haji Gafarudin sebagai ketua tim. Tahun ini saya kasih uang 500 juta. Cuma-cuma ini, dia tidak mau kembalikan ini. Tidak ada cicilan mengembalikan. Tahun depan saya kasih lagi 500 juta. Tahun depannya lagi saya kasih 500 juta. Tahun depannya lagi 500 juta. Sampai 10 kali berturut-turut saya kasih 500 juta. Saya datang ke rumahnya Pak Haji Gafarudin, ternyata rumah saja dia tidak dibangun. Lampu saja tidak ada. Malah ternyata dia berutang. Kira-kira manusia seperti apa ini, Pak? Dia kemanakan duit yang banyak itu? Dia kemanakan uang banyak itu? Ini setiap tahun kita dikasih 800 miliar, biar kantor ini kan sama dengan rumah. Badan dan dinas di bawah sana masih kontrak. Maka kalau kami diberi amanah, itu juga salah satu program untuk mempercepat pembangunan kantor dan badan dan dinas, supaya kantor badan dinas kita tidak main kontrak-kontrakan lagi. Barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berharap banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu atas doa dan dukungannya. Kami setelah dari sini, kami akan meninggalkan ini, kami akan menuju ke Manangah, dan berakhir dalam kampanye kami ini akan di Tikong, Tahu dan Tikong. Habis itu kami masuk lagi di zona 1.
Dan putaran ini akan berputar selama 3 kali. Jadi kalau mungkin kali kedua di desa ini kita akan melakukan pendataan untuk berapa banyak yang mau bersama-sama. Supaya kita tahu, karena yang akan masuk di data itu, itulah yang akan menjadi penerima manfaat dari dana 1 miliar itu. Itu dulu yang kita prioritaskan, baru yang lain. Jadi kalau dana 1 miliar dikucurkan, kita cari-cari dulu orang yang ada di data itu. Setelah selesai dia mendapatkan seluruh yang ada di data itu, baru kita cari yang lain. Karena di data itu kami anggap bahwa itulah ada semua tim kami. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu atas hadirnya di tempat ini. Buat kami ini adalah sebuah penghormatan. Kami bangga Ibu datang, dan sekali lagi kami mohon doanya untuk perjalanan kami ini dia jalan mulus. Allah menemani kita semua dalam perjuangan ini, sebagaimana proses-proses awal dalam perjuangan ini, karena perjuangan kami untuk menuju pencalonan ini luar biasa hambatannya. Tapi dari hambatan-hambatan itu, kalau Allah menghendaki tidak ada satu manusia di bumi yang bisa menghalanginya. Karena ternyata pada akhirnya juga kami ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya soal apa, yang ada mau saran atau apa kepada masyarakat, dipersilakan untuk sesi pertanyaan. Soalan BBM yang ada di sini, bapak dapat harga berapa? 17.000. Baik, BBM subsidi itu di angka 10.000. Jadi kalau untuk Talebot Timur ini sebenarnya aturan supaya tidak mengambang, jangan sampai kalian ragu. Aturan 1 kecamatan 1 APMS. APMS ini adalah agen penyaluran minyak subsidi. Di sini kalian dapat minyak dari mana? Dari Fala. Oke, berarti ke depan kita akan usahakan kalau ada teman-teman pengusaha yang ada di Talebot Timur untuk kita bantu administrasinya supaya di prosesnya sampai ke Pertamina berjalan dengan lancar. Jadi nanti akan ada APMS, agen penyaluran minyak subsidi. Jadi minyak subsidi ini sampai ke lokasi itu dibantu biaya angkutannya juga oleh Pertamina, supaya disalurkan ke masyarakat tetap di angka 10.000. Jadi ke depan kalau ada pengusaha yang mau, tapi kalau tidak ada pengusaha dari Talebot Timur, maka kita akan mengajak teman-teman dari luar untuk masuk ke sini. Tapi yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu adalah masyarakat Talebot Timur. Jadi mudah-mudahan ada pengusaha yang ada di sini yang mau untuk sama-sama kita urus APMS. Karena 1 kecamatan 1, itu aturannya. Kemudian ada juga yang dikatakan SPBU nelayan, SPN. SPN ini akan ada di sini apabila warga masyarakat di sini memiliki KTP. Jadi ada data yang akan dikumpul dan dinyatakan bahwasanya masyarakat adalah nelayan. Bagaimana caranya? KTP di sini kita orang Taliabu ini pekerjaan kita nelayan dan petani. Jadi di data pekerjaan kita itu kedua-duanya harus tercantum. Jadi nelayan dan petani. Jadi kita bisa mendapatkan bantuan dari laut nelayan sebagai seorang nelayan dan dari darat sebagai seorang petani. Karena itu kita lakukan. Rata-rata orang Taliabu seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Untuk persoalan tadi sudah ya? Jelas. Jangan sampai mengambang bahwasanya tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwasanya akan persoalan minyak subsidi ini tadi. Kebetulan saya juga punya link teman-teman di Pertamina Pusat.
Oke, ada lagi? Ada yang mau bertanya? Asis, tolong dipandu. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang mau tanya, saya bisa dengan hormat meminta izin untuk semuanya berdiri. Bisa? Jadi semuanya boleh angkat 3 begini tangannya. Kalau saya bilang siapa kita, bilangnya Abi. Oke? Siapa kita? Abi, Siapa kita? Abi, Siapa kita? Abi. Coblos semua! Coblos semua! Coblos semua! Terima kasih dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.